Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih ya sudah nonton lagi channel aku. Di video kali ini kita akan bahas mengenai perizinan rumah sakit. Materi ini saya kutip dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Materi ini merupakan salah satu materi kisi-kisi dari Permen Pan-RB, yaitu mengenai perizinan institusi dan pemberi jasa dalam bidang kesehatan. Jadi di sini saya akan bahas mengenai perizinan di rumah sakit. Namun sebelum kita masuk di materi, bagi teman-teman jangan lupa untuk dukung dulu channel aku dengan cara subscribe, dan jika kalian suka pada video ini kalian bisa like. Kalian juga bisa komen di bawah konten apa selanjutnya akan saya buat. Dan teman-teman jangan lupa untuk nyalakan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Selamat belajar teman-teman. Berdasarkan peraturan ini, diketahui bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, maupun gawat darurat. Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission, yang selanjutnya disingkat OSS, adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS online single submission untuk dan atas nama menteri, gubernur, ataupun bupati maupun wali kota kepada pemilik atau pengelola rumah sakit melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Lembaga pengelolaan atau penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Dan peraturan ini juga izin mendirikan rumah sakit itu yang selanjutnya disebut izin mendirikan adalah izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati maupun wali kota setelah pemilik rumah sakit melakukan pendaftaran sampai sebelum pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen. Izin operasional rumah sakit yang selanjutnya disingkat dengan izin operasional adalah izin komersial ataupun operasional yang diterbitkan oleh lembaga OSS tadi untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati maupun wali kota serta pemilik rumah sakit mendapatkan izin mendirikan. Sekarang kita akan lanjut ke persyaratan untuk perizinan rumah sakit. Setiap rumah sakit wajib memiliki izin setelah memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud itu meliputi lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusianya, kefarmasian, dan peralatan. Lokasi yang dimaksud itu harus berada pada lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan atau rencana tata bangun lingkungan kabupaten atau kota setempat. Dan peruntukan lahan untuk fungsi rumah sakit. Lahan harus memiliki batas dan yang jelas dan dilengkapi akses ataupun pintu yang terpisah dengan bangunan fungsi lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bangunan yang dimaksud pada peraturan menteri ini adalah harus memiliki prinsip keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta kemudahan. Rencana blok bangunan rumah sakit harus berada dalam satu area yang terintegrasi dan saling terhubung. Bangunan dan prasarana sebagaimana yang dimaksud harus memiliki persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sumber daya manusia yang dimaksud adalah
Tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu. Tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu itu diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Selain tenaga tetap, rumah sakit dapat memperkerjakan tenaga tidak tetap dan atau konsultan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya untuk faktor atau persyaratan kefarmasian merupakan pelayanan kefarmasian yang menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Pelayanan kefarmasian yang dimaksud itu dapat dilaksanakan di instalasi farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peralatan meliputi peralatan medis, peralatan non-medis yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan lain. Untuk peralatan medis, berupa peralatan medis yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit. Ada jenis-jenis izin, yaitu sebagai berikut. Izin rumah sakit harus meliputi izin mendirikan dan izin operasional. Izin mendirikan merupakan izin yang diajukan oleh pemilik rumah sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi rumah sakit. Sedangkan izin operasional itu merupakan izin yang diajukan oleh pimpinan rumah sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan, termaksud penetapan kelas rumah sakit dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen. Izin mendirikan berlaku selama rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan. Sedangkan izin operasional itu berlaku jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan dan klasifikasi rumah sakit. Dalam hal rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan, rumah sakit harus mendapatkan izin dari menteri, khususnya Menteri Kesehatan. Pelayanan kesehatan tertentu yang harus mendapatkan izin dari menteri itu berupa pelayanan radioterapi, kedokteran nuklir, kehamilan dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah, transplantasi organ, dan sel punca untuk penelitian berbasis pelayanan terapi. Izin mendirikan dan izin operasional merupakan perizinan berusaha sektor kesehatan yang diterbitkan oleh menteri, gubernur, dan atau bupati maupun wali kota berdasarkan kewenangan masing-masing melalui lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri, gubernur, atau bupati, wali kota dalam menerbitkan izin harus mempertimbangkan sebaran rumah sakit secara merata di setiap wilayah provinsi dan kabupaten atau kota berdasarkan pemetaan dengan memperhatikan jumlah dan persebaran penduduk, rasio jumlah tempat tidur, dan akses masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas A dan rumah sakit pendanaan modal asing diberikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Sedangkan izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas B diberikan oleh gubernur setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah provinsi. Sedangkan untuk izin mendirikan dan izin operasional rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D diberikan oleh bupati maupun wali kota setelah mendapatkan notifikasi dari kepala dinas yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah maupun kota. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai persyaratan untuk memperoleh izin mendirikan rumah sakit.
Persyaratannya itu meliputi pertama itu dokumen kajian dan perencanaan bangunan yang terdiri atas feasibility study atau FS, kemudian detail engineering design dan master plan. Syarat yang kedua itu pemenuhan pelayanan alat kesehatan. Sedangkan persyaratan untuk memperoleh izin operasional meliputi pertama itu profil rumah sakit paling sedikit itu meliputi visi misi, lingkup kegiatan, rencana strategis, dan struktur organisasi. Persyaratan yang kedua yaitu self-assessment yang meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusianya, peralatan, dan bangunan, serta prasarana rumah sakit dengan mengacu pada lampiran peraturan Menteri Kesehatan ini. Persyaratan yang ketiga yaitu surat keterangan atau sertifikasi izin kelayakan atau pemanfaatan kalibrasi alat kesehatan, serta persyaratan sertifikasi akreditasi dan surat pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat tidur untuk rumah sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan kerjasama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain persyaratan tersebut, rumah sakit juga harus menyediakan sertifikasi akreditasi yang harus dipenuhi untuk perpanjangan izin operasional. Selanjutnya kita masuk pada tata cara perizinan. Pertama itu pemilik rumah sakit harus mengajukan pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha merupakan identitas berusaha dan dapat digunakan oleh pemilik rumah sakit untuk mendapatkan izin mendirikan dan izin operasional. Pemilik rumah sakit yang telah mendapatkan nomor induk berusaha dapat diterbitkanlah izin mendirikan oleh lembaga OSS. Pemilik rumah sakit harus melakukan pemenuhan komitmen untuk mendapatkan izin mendirikan yang berlaku secara efektif. Pemenuhan komitmen dapat dipenuhi paling lama itu 2 tahun. Serta pemenuhan komitmen itu juga dapat dilakukan dengan penyampaian persyaratan izin mendirikan kepada Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit kelas A dan penanaman modal asing, pemerintah daerah provinsi untuk rumah sakit kelas B, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota untuk rumah sakit kelas C dan kelas D. Selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai perpanjangan, peningkatan kelas, dan perubahan izin operasional. Pimpinan rumah sakit harus melakukan perpanjangan izin operasional itu paling lambat 6 bulan sebelum izin operasional itu berakhir. Ketentuan persyaratan atau tata cara izin operasional berlaku secara mutandis terhadap persyaratan dan tata cara perizinan operasional, tata cara perpanjangan izin operasional. Kemudian, dalam hal masa berlaku izin operasional berakhir dan pemilik rumah sakit belum mengajukan perpanjangan izin operasional, maka rumah sakit harus menghentikan kegiatan pelayanannya kecuali pelayanan kegawat daruratan dan pasien yang sedang dalam rawat inap. Rumah sakit yang tidak mematuhi ketentuan pada peraturan ini dan tetap menyelenggarakan pelayanan tanpa izin operasional dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk peningkatan kelas, rumah sakit harus dilakukan dengan pemenuhan jumlah tempat tidur sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Peningkatan kelas rumah sakit hanya dapat dilakukan terhadap rumah sakit yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk rumah sakit yang akan menambah jumlah tempat tidurnya itu dan memenuhi jumlah tempat tidur
dia harus memenuhi jumlah tempat tidur minimal kelas rumah sakit yang di atasnya dan harus melakukan perubahan izin operasional sesuai dengan klasifikasi rumah sakit yang akan dia tingkatkan. Selain ketentuan tersebut, perubahan izin operasional juga harus dilakukan apabila telah terjadi perubahan. Pertama itu badan hukum, kedua nama rumah sakit, ketiga kepemilikan modal, keempat itu jenis rumah sakit atau alamat rumah sakit. Sedangkan untuk perubahan izin operasional bisa dilakukan dengan melampirkan itu pertama izin operasional sebelum perubahan. Yang kedua itu surat pernyataan pergantian badan hukum dan atau rumah sakit yang ditandatangani oleh pemilik rumah sakit dan perubahan akta notaris. Ketentuan, persyaratan, dan tata cara izin operasional dan dilakukan itu secara mutatis mutandis terhadap perubahan izin operasional sebagaimana yang dimaksud pada peraturan menteri yang ada di peraturan ini. Cukup sekian dulu materi saya kali ini tentang perizinan rumah sakit. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Semangat bagi teman-teman yang akan melakukan SKB. Sampai jumpa di video selanjutnya.